Jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kita telah membaca bagian Alkitab dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu dalam Kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22 yang mengisahkan tentang Yakub memberkati Yusuf dan juga Efraim dan Manasye. Pemberkatan bermakna ada janji Allah yang berlaku turun-temurun dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya. Apakah janji Allah itu? Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 48 ini, dalam ayatnya yang ketiga dan keempat, tertulis demikian. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Juga Yakub berkata bahwa Abraham neneknya dan juga Ishak ayahnya telah hidup di hadapan Allah. Hidup di hadapan Allah artinya hidup mentaati perintah Allah dan hidup berpegang pada janji Allah. Juga Yakub mengakui bahwa Allah telah menjadi gembalanya yang telah menuntunnya, bahkan telah membebaskannya dari segala bahaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang punya masa hidup. Dan dalam bagian Alkitab ini, masa hidup Yakub tinggal sedikit lagi berakhir. Sehingga ia memberkati Yusuf anaknya dan juga Efraim dan Manasye yang diakuinya sebagai kepunyaannya. Jemaat Tuhan, lazimnya berkat itu diberikan kepada yang sulung, putra sulung, sebagai hak kesulungan. Tetapi Tuhan Allah berkenan untuk memberikan kepada siapa yang ia kehendaki. Tuhan Allah berkenan atau berhak memilih siapa yang ia kehendaki untuk mendapatkan berkat itu. Juga kalau kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab, di mana Yakub diberkati sebagai yang sulung, padahal yang sulung adalah Esau. Dan juga di sini, dalam bacaan ini, dalam pasal ini dikatakan bahwa Yusuf juga diberkati sebagai yang sulung, padahal yang sulung sesungguhnya adalah Ruben. Mengenai anak-anak Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim, dikatakan oleh Yakub, akulah yang empunya mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengakuan Yakub bahwa Yakublah yang empunya Efraim dan Manasye tentunya punya maksud dan rencana Allah di dalamnya. Apakah maksud dan rencana Allah di dalamnya? Kalau kita membaca dalam pasal ini, pasal 48 ini, pada ayat yang ke-19, tertulis demikian. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar
bangsa-bangsa. Pemberkatan yang dilakukan oleh Yakub dengan tangan kanannya kepada Efraim dan tangan kirinya kepada Manasye, itu bermakna bahwa Efraim mendapat berkat lebih, mendapatkan berkat lebih daripada Manasye. Tetapi toh kedua-duanya diberkati. Kedua-duanya menjadi bangsa yang besar. Kendati pun yang satu lebih besar kuasanya daripada yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita merenungkan tentang pemberkatan itu, apa tujuan dari pemberkatan? Apa tujuannya diberkati? Dari Alkitab kita dapat melihat bahwa sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian ini pada pasal 12 ayat 1 dan 2 tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Ini menarik untuk kita renungkan lebih dalam lagi. Diberkati untuk menjadi berkat. Sebagaimana Allah memberkati Abraham, membuat keturunannya menjadi banyak dan besar, punya tujuan untuk menjadi berkat. Menjadi berkat kepada siapa? Menjadi berkat kepada umat Allah yang lain. Menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kita lihat bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub, juga Yusuf, dan Efraim dan Manasye, bahkan saudara-saudara Yusuf, itu dalam rencana Allah. Rencana Allah untuk keturunannya. Keturunan daripada Abraham, Ishak, Yakub, sampai daripada anak-anak Yakub, suku-suku pada Israel. Itu tujuannya adalah untuk menjadi berkat kepada bangsa-bangsa, di mana bangsa-bangsa mendapatkan berkat dari pemilihan Allah itu. Sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 18. Dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 18 tertulis demikian. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat oleh Abraham. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita merenungkan tentang kita yang hidup saat ini dan di sini, kita yang merasakan berkat-berkat Tuhan, kita yang merasakan berkat lebih dari Tuhan, kita juga mengimani dan juga kita merenungkan bahwa berkat yang lebih dari Tuhan punya tugas yang lebih pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran berkat dari Tuhan, menyalurkan berkat dari Tuhan untuk sesama, untuk bangsa-bangsa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkat di sini bermacam-macam. Ada berkat berupa materi, dan materi itu diberikan untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk segala bangsa dapat menjadi umat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Ada berkat berupa kemampuan-kemampuan khusus yang melebihi orang lain. Ada umat Tuhan yang diberkati dengan berkat kemampuan manajerial yang baik, menata, mengorganisir, baik suatu organisasi, baik besar maupun kecil, organisasi gerejawi ataupun kemasyarakatan, yang mempunyai berkat kemampuan yang lebih daripada yang lain, dan hendaknya itu diabdikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada juga berkat kepemimpinan yang mendapatkan berkat dari Tuhan untuk memimpin orang lain, dan dari kepemimpinannya itu orang lain diberkati. Inilah berkat-berkat, bahkan talenta-talenta yang dapat kita daftarkan. Apa talenta yang ada pada kita? Adakah kita mempunyai talenta yang lebih? Adakah kita mempunyai kemampuan yang lebih daripada yang lain yang diberikan Tuhan kepada kita? Dan kita renungkan bahwa bila mana kita mempunyai talenta yang lebih, kita mempunyai tugas yang lebih pula untuk menerapkan talenta itu demi mendapatkan berkat bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita dalam pergumulan menghadapi wabah COVID-19. COVID-19 yang saat ini menjadikan kita tidak dapat bersekutu dalam satu persekutuan, tetapi tidak menghalangi kita untuk bersekutu sekalipun secara virtual. Kita tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan sebagaimana COVID-19 ini merupakan sesuatu kesusahan ataupun sesuatu yang menyebabkan kita semua kehilangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Tetapi kita toh bisa lakukan walaupun berjauhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam masa-masa sulit ini, kita semakin sulit yang kita hadapi, semakin kuat kita berpegang kepada Tuhan. Itulah hal positif yang kita dapat renungkan dari wabah ini. Semakin sulit masa yang kita alami, semakin kuat kita berpegang pada Tuhan. Dan juga kalau kita melihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, kita melihat bagaimana juga kita merenungkan tentang Yusuf di sini. Yusuf mengalami kesulitan-kesulitan yang kita ketahui bersama. Bukankah ia pernah dilemparkan ke dalam sumur, dijual sampai ke Mesir, bahkan dipenjarakan di Mesir. Ada masa-masa sulit yang dialami oleh Yusuf. Tetapi masa-masa sulit itu dijalaninya dalam kepercayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan melalukan masa-masa sulit itu. Dan Tuhan menggantikan dengan masa-masa kebahagiaan. Bahkan dengan masa sulit yang dihadapi oleh Yusuf, ayahnya Yakub pun mengalami kesedihan yang luar biasa. Kesedihan yang dialami oleh Yakub juga digantikan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 48 ayat yang ke-11 dalam bacaan ini, lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Dalam masa-masa sulit yang dihadapi oleh Yusuf, masa-masa sulit yang dihadapi oleh Yakub, bahkan ia sudah menyangka bahwa tidak akan melihat anaknya Yusuf lagi. Tetapi Allah yang berkuasa, sanggup berperkara. Bahkan Allah sanggup bukan saja melihat wajah Yusuf anaknya lagi, tetapi Yakub disanggupkan oleh Allah untuk melihat anak-anak dari Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Bahkan
memberkati mereka. Inilah tak disangka-sangka oleh manusia, tetapi Allah terus berperkara, Allah terus bekerja. Itulah yang kita imani saat ini. Kita menghadapi masa sulit saat ini, tetapi kita tahu bahwa Allah terus bekerja sekalipun masa-masa sulit itu kita hadapi. Dan Allah punya kuasa untuk melalukan masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini dan menggantikannya dengan masa-masa kesukacitaan, kebahagiaan yang Tuhan karuniakan kepada umatnya yang tetap tabah dalam kepercayaan iman menjalani masa-masa sulit itu dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Inilah yang dapat kita renungkan di ibadah ini, dan juga di bulan Pelkes ini kita juga tahu bahwa gereja kita GPIB juga punya pos-pos pelayanan Pelkes, pelayanan dan kesaksian di berbagai-bagai tempat, di pelosok-pelosok sekalipun. Kita yang merasa diberkati lebih daripada yang lain, biarlah kita juga memberkati pekerjaan Tuhan dalam pos-pos pelayanan Pelkes, pelayanan dan kesaksian di mana saja pos Pelkes itu berada, menunjang pekerjaan pelayanan itu di bulan Pelkes ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan terus berperkara atas apa yang kita hadapi saat ini, dan Tuhan itu adalah Maha Kuasa untuk mengatasi segala sesuatu dan memberikan kepada kita kemenangan iman, kesukacitaan karena kasih-Nya kepada kita umat-Nya. Tuhan menyertai kita. Amin. Shalom.